Natir. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. iya. Pak Natir, mohon izin untuk ini loh, agak tinggi gitu loh, wajahnya kelihatan semua. Karena akan di screenshot oleh Pak Dwi. Oh, Pak. G, salam kenal G, Bapak. Saya Ibu Nurul Kamilati, Widya Iswara dari Balai Siap, Diklat Keagamaan siap, Semarang. Yuk. Pagi ini ditugaskan sebagai moderator. Bisa nih kita buka pertemuan kita, G? Ya, baik. Bisa, G? Ya, Monggo, siap. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penguji, beliau Bapak Haji Farudin Eskom. Beliau dari Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Yang kita hormati pula beliau Bapak Natir MPD, ya, dari MTSN 3 Banjarnegara, dan yang kami sayangi, kami banggakan Bapak Dwi Purwo Aji, SPDI. Ya, kita akan memulai ya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelumnya kami sampaikan ya urutan kegiatan kita. Ini pengantar dan penutup saya maksimal 5 menit, Pak. Ya, nanti total waktu kita ada 30 menit. Rincian berikutnya ya, eh, Saudara penyaji, Bapak Dwi 10 menit. Hmm. Kami akan memberikan semacam warning gitu, Pak. Kalau tinggal 5 menit, gitu. Tinggal 3 menit, tinggal 2 menit, gitu. Lalu penguatan dari mentor 5 menit. Dukungan terhadap rancangan aktualisasi dan lain-lain. Nanti terakhir ada tanya jawab dengan penguji 10 menit. Oke? Semoga semua dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Dwi untuk menyajikan waktu maksimal ya 10 menit. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'da. Yang terhormat Bapak Syekh Fahrudin, selaku penguji dari Sekretariat Badan Moderasi Beragama SDM. Yang saya hormati Bu Nurul Kamilati dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang saya hormati Bapak Nadir selaku mentor saya dan juga Kepala Madrasah di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Mohon izin saya langsung share terkait dengan apa yang akan saya eh, sampaikan di kesempatan yang baik ini terkait dengan rancangan aktualisasi. Dan Gimana Ibu Nurul, sudah terlihat Bu sudah, Nurul? sudah, Oh, Alhamdulillah. Sudah. sudah tutorial Ibu. Sudah. Baik, mohon maaf ini tidak berupa PowerPoint karena saya sudah menyimpan ke PowerPoint ternyata acak-acakan jadi saya pakai eh, PDF. Tidak Baik apa, Bapak Ibu yang saya bagus. hormati, di rancangan aktualisasi sebelumnya mohon izin perkenalkan nama saya Dwi Purwaji, SPDI, peserta Latsar CPNS golongan 3 dari angkatan 4 tahun 2025 BDK Semarang. Untuk rancangan aktualisasi tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Quran melalui GESMA, akronim dari Gerakan Les Bersama di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Latar belakangnya yang pertama bahwa ASN itu dituntut profesional, berintegritas, dan melayani publik. Yang kedua adanya murid MTS Negeri 3 Banjarnegara yang belum bisa membaca Al-Quran bahkan huruf hijaiyah dengan benar. Yang ketiga, GESMA hadir sebagai solusi pembelajaran tambahan membaca Al-Quran. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak, itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal,
adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan baca Al-Quran murid MTS Negeri 3 Banjarnegara. Yang ketiga, memenuhi syarat sebagai kelulusan Lasar CPNS. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kualitas lulusan dan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, menciptakan budaya belajar yang kolaboratif. Serta yang ketiga, yaitu sebagai sarana aktualisasi nilai ASN secara nyata. Ruang lingkup di rancangan aktualisasi ini yaitu saya fokus di murid kelas 7 reguler yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang rendah. Sedikit menginformasikan juga di MTS Negeri 3 Banjarnegara itu setiap angkatannya ada program FDS yaitu Full Day School dan ada program biasa atau reguler. Jadi untuk rancangan aktualisasi ini saya fokus ke kelas 7 yang reguler karena FDS itu karena di situ ada penambahan terkait dengan program tahfidz. Untuk lokasinya yaitu di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Untuk durasi pelaksananya 35 hari mulai dari 4 Agustus sampai 13 September 2025. Eh, Menginformasikan terkait dengan jumlah murid kelas 7 reguler. Itu ada 5 kelas dengan total 174 anak. Untuk profil MTS Negeri 3 Banjarnegara itu merupakan lembaga pendidikan formal yang berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan SK Menteri Agama nomor 244 tahun 1993. Madrasah ini beralamat di Jalan Raya Rakit nomor 143, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan status sebagai madrasah negeri yang terakreditasi. Saat ini MTS Negeri 3 Banjarnegara dipimpin oleh Bapak Natir MPD. MTS Negeri 3 Banjarnegara adalah salah satu dari 4 madrasah sanawiyah negeri di Kabupaten Banjarnegara. Visi misi MTS Negeri 3 Banjarnegara yaitu berakhlakul karimah, berprestasi, Waktu masih 5 menit. terampil, dan peduli lingkungan. Yang dijabarkan dalam misi yang ada 10 misi tersebut. Yang selanjutnya terkait dengan 5 isu yang ada di MTS Negeri 3 Banjarnegara yang sudah kami konsultasikan dan koordinasikan baik dengan Bapak Mentor maupun dengan teman-teman guru. Yang pertama yaitu jarangnya terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana yang tersedia. 3, minimnya penggunaan media pembelajaran pada proses belajar mengajar. 4, kurang optimal praktek sholat zuhur berjamaah. 5, kurangnya kemampuan murid dalam membaca Al-Quran. Dari kelima isu ini diperoleh peringkat Kita tunggu kembali. Oke. mohon maaf mental gitu. Ya, tidak apa-apa. Waktu Anda saya tambah Oke. 1 menit ya. Tidak apa-apa. Ya, lanjut. Eh, dari kelima isu ini dapat saya ambil 3 peringkat yang lebih penting untuk ditindaklanjuti. Nah, dari ketiga ini saya ambil ranking pertama itu terkait dengan kurangnya kemampuan murid dalam membaca Al-Quran. Dari permasalahan tersebut telah saya temukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terkait dengan manpower, kurangnya motivasi siswa untuk belajar atau terbiasa membaca Al-Quran, terus murid lulusan sekolah dasar itu juga termasuk pengaruh terhadap kurangnya kemampuan murid dalam membaca Al-Quran. Terkait material, bahwa
ketersediaan buku yang belum memenuhi. Sudah ada tapi belum memenuhi. Terkait dengan lingkungan, itu di rumah jarang melihat praktik mengaji maupun di lingkungannya tidak terdapat TVQ atau Madin atau lembaga non formal lainnya. Dengan metode bahwa perlu tidak ada pendekatan bertahap sesuai level kemampuan murid dan juga remedi bagi murid yang lemah baca. Ya, waktu masih 3 menit. Siap. Core isu. Jadi untuk isu utamanya itu tentang rendahnya kemampuan murid dalam membaca Al-Quran. Dari masalah itu saya mengambil gagasan atau ide tentang peningkatan kemampuan membaca Al-Quran melalui GESMA atau Gerakan Les Bersama di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Apa itu GESMA? Sedikit gambaran bahwa GESMA itu adalah les bersama secara terstruktur, kelompok belajar berdasarkan tingkat kemampuan, akan tetapi saya lebih fokus ke tingkat yang paling rendah kemampuannya, pendampingan oleh guru dan juga murid-murid yang memang sudah mahir. Dan yang keempat, yang terakhir itu adanya evaluasi dari program bersama tersebut. Tahapan programnya ada 5. Yang pertama konsultasi dan koordinasi selama 6 hari, penyusunan rencana GESMA selama 4 hari, pelaksanaan GESMA mulai dari sosialisasi sampai praktik itu 14 hari. Yang keempat evaluasi selama 5 hari dan tindak lanjut selama 6 hari. Nah, dari program GESMA tersebut saya mengharapkan bahwa ada dampak positif eh, bagi kami khususnya yang di sini. Yang pertama bahwa peningkatan kemampuan membaca Al-Quran itu bagi murid-murid di sini lebih lebih bertambah. Terbangunnya budaya religius dan implementasi nyata nilai SN di tempat kerja saya yaitu di MTS Negeri 3 Banjarnegara. Demikian yang dapat saya paparkan. Waktu masih 1 menit. Mau Oke, dimanfaatkan atau sudah? sudah. Matur nuwun. Oke. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dwi. Selanjutnya, waktu kami aturkan kepada mentor Bapak Atir NPD. Waktu 5 menit, Bapak. Monggo. Oke, Silakan. terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati penguji peserta latsar CPNS Kemenak tahun 2025, beliau Bapak Fahrudin dari Sekretariat PMP PSDM, yang kami hormati satu-satunya ibu kita yang cantik, Ibu Nurul dari PDK Semarang ya. Sekiranya Pak Teguh masih berada di situ, kintu salam. Ya, Beliau adalah masih, senior Bapak. saya ya. Masih. Salam dari Pak Nadir ngaten. Insya Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di pagi hari ini, keberkahan yang luar biasa untuk kita sekalian sehingga bisa hadir di acara Zoom meeting. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, derek matur Bapak Ibu semuanya, wabil khusus kepada penguji dan moderator yang sudah luar biasa mengantarkan kegiatan presentasi salah satu guru di tempat kami bekerja, Mas Dwi, yang luar biasa. Ya biasalah kalau kegiatan berbasis Zoom, ada kalanya mental-mental dikit. Tapi alhamdulillah Mas Dwi bisa mengatasi itu. Yang kedua kalinya disampaikan selamat kepada Mas Dwi yang sudah mempresentasikan hasil kajian, hasil penelitian yang sudah dilakukan selama beberapa hari terakhir ini.
Dan alhamdulillah untuk penilaian sepenuhnya nanti biar tim penguji yang jauh lebih expert. Saya dan segenap stakeholder yang ada di madrasah sifatnya memberikan penguatan saja. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh saudara penyaji, Mas Dwi Purwaji, satu hal yang real ada di madrasah kami, Bapak dan Ibu, sehingga kami mensupport penuh core isu yang diangkat oleh saudara pelaksana Latsar. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan secara detail mulai dari latar belakang sampai pada kesimpulan dan segenap harapan betul-betul akan menjadi kenyataan yang imbas secara keseluruhan akan memberikan kontribusi positif bagi madrasah kami. Fakta yang tidak bisa kami pungkiri Bapak Ibu memang real, anak-anak madrasah tidak sepenuhnya mereka sudah cakap di dalam membaca ataupun menulis huruf Arab khususnya Al-Quran. Maka sangatlah tepat pada saat Mas Dwi salah satu di antara beberapa CPNS yang lain yang hadir di madrasah ini dengan cerdas, dengan cermat menyoroti sebuah fakta real yang sudah didapati semenjak bergabung menginjakkan kakinya di MTs Negeri 3 Banyumas. Saya ucapkan selamat dan diteruskan dengan segenap harapan tidak hanya berhenti sampai pada titik kegiatan GESMA ini di saat melakukan Latsar, tapi jangka panjangnya kegiatan ini akan tetap terus berjalan sehingga memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru mapel yang selinier dengan Mas Dwi. Saya kira itu, dan closing statement saya yang terakhir, insya Allah apapun yang dibutuhkan sepanjang budgeting dari madrasah memenuhi, kami supporting penuh agar program ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar dan berhasil sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, demikian yang bisa saya aturkan saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor sekaligus Kepala MTSN 3 Banjarnegara, Bapak Natir MPD yang telah mensupport dan memberikan dukungan dan tentunya berharap ini akan terus berlanjut, berkesinambungan. Dan isunya tadi disampaikan sangat sesuai dengan fakta real di lapangan. Matur nuwun Bapak Natir. Bapak Natir bisa agak tegak Pak. Silahkan Mas Dwi. Matur nuwun nih Bapak, maaf ya Bapak, makasih karena semuanya berbasis pada bukti Pak, didukung. Matur suwun, makasih. Alhamdulillah. Salib ini? Alamin. Belum Bapak. Selanjutnya belum. Ada berikut sebentar lagi. Oke, ada siap. tanya jawab penguji ya, yaitu selama maksimal 10 menit. Terima kasih. Mungkin dari sini nanti akan ada apa gitu Bapak, Ibu, hal-hal yang Bapak Natir, hal yang berharga yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pemberian masukan dan lain-lain gitu. Mungkin ada support fasilitas dan lain-lain dapat ditambahkan. Terima kasih. Terus dulu. Monggo saya. Baik, matur nuwun Bu Hajah sebagai moderator Bu Nurul. Yang saya hormati Bapak Natir sebagai kepala sekolah dari MTSN 3 Banjarnegara sekaligus mentor dari Pak Dwi Purwaji ya. Yang saya hormati moderator yang cantik Bu Hajah Nurul Kamilawati yang luar biasa, semangat beliau mendampingi kita. Kemudian yang kami banggakan Pak Dwi Purwaji ya. Pak Dwi Purwaji. Ya. Alhamdulillah selamat kepada Pak Dwi Purwaji ya. Prestasi yang didapat selama ini alhamdulillah patut disyukuri. Pak Dwi Purwaji di samping merupakan
SDM pilihan ya, dengan diangkatnya Pak Dwi Purwaji sebagai CPNS di Sekolah PSN 3 Banjarnegara merupakan suatu kebanggaan dari kita semua ya. Eh, Semoga menjadi eh, nanti setelah diangkat menjadi PNS, menjadi pegawai yang tentunya eh, bermanfaat bagi semuanya ya. Amin. Amin, Ya. amin, ya Rabbal. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih dan turut bangga terkait dengan hasil rancangan dari Pak Dwi Purwaji ya, terkait dengan bagaimana hasil dari kerisauan atau dari eh, pengamatan dari Pak Dwi terkait dengan bagaimana kurangnya dari siswa ini kemampuan dalam membaca Al-Quran. Tadi sudah diperkuat oleh Bapak Kepala Sekolah, memang tidak dipungkiri tantangan-tantangan ke depan para tenaga pendidik ini sangat-sangat eh, besar sekali tantangannya dengan memang di zaman kita sekarang ini tentu akan berbeda tantangannya di zaman yang sekarang kita hadapi ini tentunya tadi perubahan dari teknologi ya, sehingga siswa-siswa kita ini terutama MI maupun MTS ini terdisrupsi atau terganggu dengan adanya perkembangan teknologi yang tentunya harusnya ini tidak bisa kita cegah ya, baik orang tua maupun tenaga pendidik tidak bisa dicegah sehingga mempengaruhi prestasi belajar, terutama tadi terkait dengan penguasaan baca Al-Quran para siswa ya, yang berdampak ke situ juga ya, memang sangat memprihatinkan ya. Dan alhamdulillah dari pengamatan Pak Dwi ini dan didukung oleh Pak Nafir, tentunya ke depannya bisa merubah paradigma dari siswa MTS kita ini, tentunya kembali menjadi apa namanya, siswa MTS itu adalah siswa yang menguasai membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran sehingga dikesan masyarakat lulusan dari madrasah itu adalah siap memberikan kontribusi ke masyarakat. Terkait dengan ini Pak Dwi, Iya, Pak. gerakan les bersama ini apakah sudah dilaksanakan pada saat setelah jam sekolah atau di luar jam sekolah? Kalau di Banjarnegara sendiri sekolah madrasah itu dari hari Senin atau sampai Senin sampai Jumat atau Sabtu? 6 hari sekolah sini, Pak. Senin sampai Sabtu. Sampai Sabtu berarti ya. Kalau Sabtu setengah hari atau full? Full semua, Pak. Full semua ya. Ya. Oke, 7 jam. Nah, ya terkait dengan rencana Mas Aji untuk melakukan gerakan les bersama ini, jam waktunya di kapan itu, Iya, Mas Aji? terima kasih, Ya, Mas Pak Farudin. Eh, ya, ya, Terus, Memang masih muda kok. lagi Bu, saya jadi salah ini. ya, Muda tapi sudah ya, Nggak berprestasi luar apa-apa, biasa. malah memecah suasana. Oke. Oke. ya, ya, Eh, ya. Rencana ini dilaksanakan setelah pembelajaran karena sebagai kurikulum utama tetap itu menjadi menu utama bagi murid-murid. Jadi ini rencana dilaksanakan se- di luar pembelajaran dan setelah KBM selesai.
barangkali nanti mendukung ketika pelaksanaan sebelum KBM dimulai, yaitu misalkan masuk jam 7 dimulai jam 6 memungkinkan ya kita laksanakan di jam itu. Tapi untuk sementara di perkiraan itu memang lebih eh, waktu yang paling efektif di setelah KBM selesai. Kalau di jam istirahat di sini tidak memungkinkan Pak karena Ya. istirahatnya untuk kegiatan yang lain, misalkan Ya. sholat duha dan juga sholat duhur. Terima kasih Pak. Ya, waktu masih. Masukan dari saya mungkin Iya Pak. Pak Dwi, diidentifikasi jam-jam efektif terkait dengan rencana aktualisasi Pak Haji ini ya, ini ya, Oke. diidentifikasi murid-murid yang apa namanya yang bisa dimaksimalkan untuk peningkatan membaca Al-Qur'annya. Kemudian untuk lebih mempertajam lagi terkait dengan pemahaman anak-anak didik ini, mungkin saya bisa kasih masukan Siap Pak. ditambahkan juga terkait dengan program untuk menghafal terjemahnya Pak Haji ya, Pak Oke. Dwi ya, Oke. Pak Haji Pak Haji. boleh Pak. Jadi Oke. Pak Haji saya, ya, iya. Jadi bisa seperti itu terjemahannya karena mereka itu siswa-siswa MTS itu daya ingatnya masih sangat kuat ya. Jadi diharapkan tidak hanya mereka bisa membaca, tetapi juga bisa memahami itu terjemahannya. Jadi begitu mereka bisa memahami, nanti begitu di sekolah lanjutan di aliyahnya, mereka bisa lebih lanjut untuk ini nanti mempermudah mereka dalam mempelajari tafsir mungkin ya. Kalau dari sejak dini mereka sudah hafal dulu arti terjemahan dari Al-Quran itu gitu, eh, Pak Haji ya. Oke. Oke. Siap. Itu ada tambahan dari saya seperti itu Pak Haji. Oke. Dan itu ya tadi saya ingatkan lagi, tolong diidentifikasi jam-jam efektif untuk mereka gitu. Ya tidak Oke. sia-sia program dari RA ini gitu. Oke. Nah, gitu. Dan ya minta masukan juga dari Pak Natir terkait dengan hal tersebut itu ya. Waktu masih 1 menit mau Masih digunakan satu oleh Mas menit Dwi ya. atau Oke. Pak Farudin. Terima kasih. Ya, Sedikit menanggapi, memang di jam siang itu jam rawan, bukan hanya bagi murid, mungkin bagi guru juga seperti itu. Jam yang memang kurang kurang efektif, akan tetapi nanti kami berusaha ketika sudah selesai KBM ya tidak tidak langsung gitu Pak. Jadi memang ada jeda, kemudian kami berusaha membuat program itu ya sebisa mungkin tidak tidak membosankan dan tidak mengantukkan karena di jam-jam yang rawan itu. Baik. Terkait masukan yang kedua, ini terima kasih juga karena ini belum ada di pikiran saya terkait dengan menghafal Terjemahan. terjemah, oke, terutama mungkin di surat-surat pendek gitu. Oke, matur nuwun, Pak Ya, Farudin. ya, baik. Selanjutnya dari penguji ada yang ingin dipertegas kembali? Ada saya sekian detik. pikir sudah Bu Moderator, terima kasih cukup Oke, ya. baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Seminar rancangan aktualisasi atas nama Saudara Dewi Purwo Aji SPDI telah selesai, Bapak Ibu. Dan mari, dan tentunya ya silakan dicatat, tadi kan Pak Dwi sudah dicatat dan videonya Anda rekam ini Oke, Zoom kita. Baik, selanjutnya terima kasih nggih atas kehadiran dari Bapak Natir, Bapak Kepala MTSN 3 Banjarnegara MTSN Rakit nggih Bapak. Ya, betul. Saya pernah ke sana pada masa Pak Kepalanya Pak Ridho Pramono. Oh, Pak Rito, nggih, 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 nggih. Zaman, ya zaman dulu kurikulum 2013. Oke. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun Bapak. Matur Nggih, suwun semua. nggih, Terima sami-sami. kasih. Mohon Oke. maaf. Saya mohon maaf Bapak. Terima kasih. Oke. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selanjutnya, Pak Dwi, mohon dibantu. Yang ketiga adalah Ibu Hasanatun Fitriah. Oke. Siap Ibu, nggih, siap. Oke.